Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Dalam video kali ini, saya akan membahas 5 rahasia doa Fatima yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup Anda dalam waktu 30 hari. Doa-doa ini yang diberikan oleh malaikat perdamaian pada tahun 1916 telah menjadi bagian integral dari spiritualitas Katolik dan merupakan jalan menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan dan Bunda Maria. Doa-doa yang diajarkan oleh malaikat Fatima ini bukan hanya sebuah rutinitas doa, tetapi sebuah panggilan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Mereka memberi kita cara untuk hidup lebih kudus dan lebih penuh kasih. Doa-doa ini bukan sekadar kata-kata, tetapi juga sebuah misi untuk berdoa dan berkorban demi keselamatan jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Mari kita lihat bagaimana doa Fatima bisa mengubah hidup Anda dalam 30 hari. Doa malaikat Fatima berasal dari tahun 1916, ketika seorang malaikat yang memperkenalkan dirinya sebagai malaikat perdamaian dan malaikat Portugal muncul kepada 3 anak gembala muda, Lucia dos Santos, Francisco, dan Jacinta Marto di Fatima, Portugal. Penampakan ini terjadi pada musim semi, musim panas, dan musim gugur, yang merupakan persiapan bagi anak-anak itu untuk menghadapi penglihatan selanjutnya dari Bunda Maria yang terberkati pada tahun 1917. Penampakan malaikat ini terjadi di tengah Perang Dunia I, saat dunia sedang kacau, menekankan betapa pentingnya pesan yang dia sampaikan. Malaikat itu mengajak anak-anak untuk berdoa dan berkorban, menegaskan perlunya penebusan dosa demi pertobatan para pendosa. Dia mengajarkan bahwa doa dan pengorbanan adalah bagian dari panggilan untuk hidup kudus dan memperbaiki dunia yang penuh dosa ini. Penampakan malaikat ini, seperti yang diceritakan Lucia dalam memoarnya, ditandai dengan rasa kehadiran ilahi yang mendalam. Anak-anak sedang menggembalakan ternak mereka saat malaikat itu pertama kali muncul dan mengajak mereka untuk berdoa bersama. Ajaran malaikat itu terfokus pada Ekaristi dan Tritunggal Maha Kudus, elemen inti dalam doktrin Katolik. Instruksi malaikat itu jelas. Mereka harus berdoa doa-doa tertentu dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Konteks sejarah ini menyoroti tujuan doa tersebut sebagai respons terhadap dosa manusia dan panggilan untuk hidup kudus. Penampakan malaikat ini diakui oleh Gereja Katolik yang menegaskan keaslian dan makna spiritualnya. Penampakan pertama terjadi di musim semi tahun 1916. Malaikat itu menampakkan diri kepada 3 anak gembala di dekat gua, tempat mereka sering bermain. Doa pertama yang diajarkan oleh malaikat perdamaian dikenal sebagai doa pengampunan yang diberikan pada penampakan kedua di musim panas tahun 1916. Malaikat itu menginstruksikan anak-anak untuk berdoa, "Ya Allahku, aku percaya, aku menyembah, aku berharap, dan aku mengasihi-Mu. Aku memohon ampun bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak menyerahkan diri, dan tidak mengasihi-Mu." Padre Pio sering berkata, doa adalah percakapan dengan Tuhan. Dengan doa ini, kita diajak untuk mengasihi sesama, terutama mereka yang jauh dari Tuhan. Pengampunan adalah kunci untuk hidup damai dan berkat. Doa ini mengingatkan kita untuk selalu menyembah dan memohon pengampunan bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan Padre Pio, doa membawa kedamaian bagi hati yang gelisah. Malaikat itu mengarahkan mereka untuk mengulangi doa ini 3 kali, menekankan betapa pentingnya doa ini.
Doa ini mencerminkan kebajikan teologis iman, harapan, dan kasih yang ditanamkan dalam jiwa kita saat pembaptisan. Seperti yang dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1812 sampai 1813. Doa ini mengungkapkan penyembahan kepada Tuhan dan penyesalan atas dosa orang lain, sesuai dengan panggilan Katolik untuk berdoa bagi mereka yang secara rohani jauh dari Tuhan. Kesederhanaan doa ini menjadikannya mudah diakses oleh umat Katolik dari segala usia. Namun, kedalamannya mengajak Anda untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh tentang kasih Tuhan. Dengan memohon pengampunan untuk orang lain, doa ini menumbuhkan semangat tanggung jawab bersama dalam gereja. Umat Katolik dianjurkan untuk mendoakan doa ini setiap hari, terutama saat momen pengabdian pribadi atau adorasi Ekaristi. Doa ini singkat dan mudah dihafal, menjadikannya alat praktis untuk pertumbuhan rohani. Pada penampakan ketiga di musim gugur pada Oktober 1916, malaikat muncul sambil memegang piala dengan hosti. Di atasnya yang dari sana tetesan darah jatuh ke dalam piala. Malaikat itu mengajarkan doa malaikat, yang juga dikenal sebagai doa Trinitas atau tindakan tebusan. Doa ini berbunyi, "Oh Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku menyembahmu dengan khusyuk dan mempersembahkan kepadamu tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus, yang sungguh hadir di semua tabernakel di muka bumi, demi penebusan atas semua kekejaman, pencemaran, dan sikap masa bodoh yang melukai dirinya. Melalui jasa-jasa tak terhingga dari hatinya yang maha kudus dan hati Ibu Maria yang tak bernoda, aku memohon pertobatan bagi semua orang yang berdosa, yang malang." Doa ini adalah ungkapan penghayatan mendalam akan penghormatan Ekaristi, yang menegaskan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Katekismus Gereja Katolik nomor 1373 sampai 1374 mengajarkan bahwa Ekaristi adalah inti dari kehidupan Kristiani. Doa ini mengakui Tritunggal Maha Kudus dan memohon tebusan atas penghinaan terhadap Ekaristi seperti penodaan atau ketidakpedulian. Perbuatan malaikat yang bersujud di hadapan hosti dan piala menggambarkan rasa hormat yang harus ditunjukkan oleh umat Katolik. Doa ini mengajak orang beriman untuk menyatukan doa mereka dengan jasa hati kudus Kristus dan hati tak bernoda Maria. Biasanya doa ini dipanjatkan saat adorasi Ekaristi atau setelah menerima komuni suci. Fokus doa ini pada penghiburan sejalan dengan ajaran gereja tentang perlunya menebus dosa. Dari tahun 1459 hingga 1460, kekayaan teologisnya menjadikannya salah satu fondasi spiritualitas Fatima. Doa ini mengajak Anda untuk merenungkan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Padre Pio sangat menghargai Ekaristi dan selalu mengingatkan umat Katolik untuk selalu mendekatkan diri melalui komuni suci. Jangan pernah melewatkan adorasi Ekaristi, kata Padre Pio, karena itu adalah tempat di mana Kristus hadir untuk kita. Doa ketiga yang dikenal sebagai doa Ekaristi diberikan pada saat penampakan pertama Bunda Maria pada tanggal 13 Mei 1917. Meskipun sering dikaitkan dengan ajaran persiapan dari malaikat, anak-anak yang terdorong oleh dorongan batin, mereka berdoa, "Tritunggal Maha Kudus, aku menyembahmu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku mencintaimu dalam sakramen Maha Kudus." Doa ini mengungkapkan cinta kepada Kristus dalam Ekaristi, menegaskan doktrin kehadiran nyata, seperti yang dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1378. Doa ini terinspirasi oleh cahaya terang
yang menyelimuti anak-anak saat penampakan Bunda Maria, yang kemudian mereka pahami sebagai anugerah ilahi. Doa yang singkat ini menyimpan kedalaman teologis karena membahas Tritunggal sekaligus menyoroti kehadiran Ekaristi Kristus. Doa ini sangat cocok untuk momen adorasi atau setelah menerima komuni karena mendorong perjumpaan pribadi dengan Kristus. Penekanan doa pada kasih mencerminkan perintah terbesar untuk mengasihi Tuhan di atas segalanya. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius bab 22 ayat 37. Umat Katolik dianjurkan untuk mendoakannya guna memperdalam pengabdian mereka kepada sakramen kudus. Hubungannya dengan penampakan Fatima menegaskan pentingnya Ekaristi dalam kehidupan Katolik. Doa ini menjadi pengingat akan misi anak-anak untuk mengembangkan devosi Ekaristi. Doa ini memperdalam kasih Anda terhadap Ekaristi dan mengungkapkan rasa cinta Anda kepada Kristus yang hadir dalam sakramen tersebut. Padre Pio sering berkata, Ekaristi adalah pusat kehidupan rohani kita. Anda diminta untuk mengutamakan momen-momen adorasi Ekaristi sebagai saat untuk memperbarui kasih dan pengabdian Anda kepada Kristus. Pada tanggal 13 Juni 1917, Bunda Maria menampakkan kedua kalinya dan mengajarkan doa pengorbanan atau doa silih kepada para gembala cilik. Ya Yesus, aku mempersembahkan semua ini demi cintaku kepadamu dan bagi pertobatan orang-orang berdosa, serta bagi pemulihan atas segala penghinaan yang diderita. Hati Maria yang tak bernoda. Dia menginstruksikan mereka untuk mendoakan ini setiap kali mereka membuat pengorbanan, menekankan nilai dari menyerahkan penderitaan pribadi kepada Tuhan. Doa ini selaras dengan ajaran Katolik tentang penderitaan penebusan, di mana orang beriman menggabungkan pengorbanan mereka dengan sengsara Kristus yang dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1521. Doa ini mencerminkan panggilan untuk mengasihi Kristus dan mencari keselamatan jiwa yang merupakan tema utama dari pesan Fatima. Fokus doa pada hati. Tak bernoda Maria menyoroti perannya sebagai perantara rahmat. Katekismus Gereja Katolik nomor 969. Umat Katolik dapat mendoakan doa ini saat menghadapi tantangan sehari-hari, mempersembahkan perjuangan mereka untuk tujuan rohani. Kesederhanaannya memungkinkan doa ini untuk diintegrasikan dalam berbagai momen kehidupan, seperti saat sakit atau menghadapi kesulitan. Doa ini mendorong semangat pengorbanan yang berakar pada cinta kepada Kristus dan kepedulian terhadap sesama. Doa ini juga menumbuhkan pengabdian kepada hati tak bercela Maria, yang merupakan inti dari pesan Fatima. Dengan berdoa ini, umat Katolik ikut ambil bagian dalam misi pertobatan yang dipercayakan kepada para visioner Fatima. Dengan doa ini, Anda diajak untuk menyerahkan penderitaan pribadi kepada Tuhan. Padre Pio mengajarkan bahwa penderitaan memiliki tujuan rohani yang lebih tinggi dan mengingatkan Anda untuk mempersembahkan segala hal yang Anda alami untuk keselamatan jiwa-jiwa. Penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan, kata Padre Pio. Jangan pernah takut untuk menawarkan penderitaan Anda untuk Tuhan. Doa dekade, yang juga dikenal sebagai doa Fatima, diberikan oleh Bunda Maria pada penampakan yang ketiga di tanggal 13 Juli 1917 untuk dibacakan setelah setiap dekade Rosario. Doa ini berbunyi, Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Doa ini merangkum pesan Fatima tentang pertobatan, keselamatan, dan perantaraan bagi para pendosa. Doa ini memperkuat ajaran Gereja Katolik tentang kenyataan neraka dan perlunya rahmat ilahi yang tercantum pada Katekismus Gereja Katolik 1033 sampai 1037. Karena doa ini dimasukkan dalam doa Rosario, doa ini menjadi salah satu doa Fatima yang paling dikenal luas. Doa ini berfungsi sebagai permohonan pengampunan dan pengingat akan konsekuensi abadi dari dosa. Umat Katolik dianjurkan untuk mendoakannya dengan penuh penghayatan. Selama doa Rosario, fokus pada tujuan perantaraan. Frasa, mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu, mengajak Anda untuk merenungkan mereka yang paling jauh dari rahmat Tuhan. Doa yang singkat ini mudah diikuti, tapi pesannya dalam, mendorong orang beriman untuk memohon keselamatan bagi semua orang, terutama bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Penggunaan doa ini dalam Rosario mencerminkan panggilan Bunda Maria untuk berdoa secara rutin demi kedamaian dan pertobatan. Doa Malaikat Fatima adalah hadiah berharga bagi Gereja Katolik yang menawarkan jalan menuju kesucian melalui penyembahan, pemulihan, dan perantaraan. Diberikan oleh Malaikat Perdamaian pada tahun 1916, doa ini mempersiapkan 3 anak gembala Fatima untuk misi mereka dan terus membimbing umat Katolik hingga hari ini. Kedalaman teologisnya yang berakar pada doktrin Tritunggal dan Ekaristi menjadikannya alat yang kuat untuk pertumbuhan rohani. Katekismus Gereja Katolik nomor 1373 sampai 1374. Kesederhanaannya memastikan doa ini dapat diakses oleh semua orang, dari anak-anak hingga para cendekiawan. Penekanan doa ini pada pengorbanan dan pertobatan menjawab tantangan setiap zaman, termasuk sekularisme dan relativisme moral. Dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, umat Katolik menjalankan panggilan malaikat untuk berdoa dan berkorban demi keselamatan jiwa. Keterkaitan mereka dengan Rosario dan hati tak bernoda Maria memperkuat dampak rohaninya. Penyebaran doa-doa ini secara global membuktikan relevansinya yang terus bertahan. Mereka tetap menjadi panggilan untuk menjalani Injil dengan iman, harapan, dan kasih, seperti yang tertulis dalam Matius bab 5 ayat 16. Setiap umat Katolik diajak untuk merangkul doa-doa ini sebagai cara untuk semakin dekat dengan Tuhan dan memajukan kerajaannya di dunia ini. Padre Pio sering mengingatkan Anda bahwa doa adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia. Beliau berkata, doa adalah senjata rohani kita yang paling kuat. Dengan berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan memimpin dunia menuju perdamaian. Melalui doa-doa Fatima, Anda diberi alat untuk memperdalam iman, berdoa untuk pertobatan, dan membawa cinta Tuhan ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jika Anda merasa terinspirasi oleh doa-doa ini, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apa yang Anda rasakan ketika berdoa menggunakan doa-doa Fatima? Bagikan video ini dengan teman-teman atau keluarga Anda yang ingin lebih mendalami kekuatan doa-doa Fatima. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.